Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Ya, seperti yang kalian lihat di awal video bahwa Bapak Presiden Jokowi telah mencabut aturan atau Perpres mengenai investasi miras ya. Terima kasih sudah mendengarkan suara rakyat, suara nurani rakyat kebanyakan ya. Saya nggak bilang semua karena ya ada juga yang setuju dan senang dengan adanya aturan ini. Mereka-mereka orang-orang yang mungkin hanya memikirkan perutnya sendiri. Ya kalian paham lah siapa-siapa tokoh-tokoh yang dengan jelas-jelas mendukung investasi miras ini, Perpres investasi miras ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah mencabut aturan ini. Saya akan bacakan berita dari Gelora News, gelora.co. Bukan Jokowi, tapi Luhut dan Bahlil bertanggung jawab atas gaduh investasi miras. Kalau saya sih ya tetap sama aja, mereka semua ada andil di situ. Oke, gelora.co, pemerintah mesti bertanggung jawab atas keriuhan yang terjadi akibat Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang di dalamnya mengatur soal investasi minuman keras dalam kurung miras. Pasalnya, Perpres yang merupakan turunan dari Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law ini telah membuat publik gaduh meskipun belakangan dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion dalam kurung IPO, Deddy Kurniasyah, pihak yang paling harus bertanggung jawab dalam hal ini bukanlah Jokowi sebagai kepala negara, melainkan Kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal dalam kurung BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dalam kurung Menko Marves, tak kira Marvel ya, Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya adalah perpanjangan tangan Presiden Jokowi yang mengurus persoalan investasi, lagi-lagi si Lord, Master Lord ya. Kepala BKPM adalah yang paling bertanggung jawab, juga Menko Luhut perlu mendapat evaluasi Presiden, kata Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik Ermol, Selasa, tanggal 2 bulan Maret 2021. Apakah akan dievaluasi si Lord ini? Kita lihat ya, apakah bisa dievaluasi. Menurut Deddy Kurnia, selain karena telah membuat gaduh, pembantu Presiden Jokowi itu juga telah ikut andil menurunkan citra kepala negara karena dianggap tidak tegas atas kebijakan. Ya udah, kalau udah kayak gini saling nyala-nyalain aja. Padahal kita tahu sendiri kemarin siapa yang ngumumin ya Perpresnya. Semakin sering Presiden membatalkan kebijakan, semakin buruk citra dan reputasi kepemimpinan Presiden, tuturnya. Selain itu, pembatalan Perpres investasi miras ini juga mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak memiliki visi kebijakan yang baik. Padahal, sebelum mengambil keputusan sensitif, seharusnya lebih dulu Presiden mendengarkan aspirasi publik, seharusnya. Bukan dengan menunggu reaksi penolakan, tandasnya. Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal, di mana dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam daftar positif investasi dalam kurung DPI mulai 2 Februari 2021. Namun itu sudah dibatalkan ya, sekali lagi itu sudah dibatalkan. Seperti di video yang saya cantumkan di awal ya.
Saya cuma mau bilang di sini, kita nggak perlu lah. Kalian nggak perlu lah saling salah menyalahkan, karena masyarakat juga tahu siapa pemutus kebijakan, siapa pemegang kekuasaan, ya kalian lah. Kalau udah kayak begini, ya udah saling menyalahkan ujung-ujungnya. Dan ini bukan yang pertama kali. Saya rasa kalian juga paham ini untuk yang kesekian kalinya, di mana beliau membuat aturan mencabut, dibuat dicabut, ya gitu aja. Ya memang benar kata di sini, kata siapa nih, si Deddy Kurnia ini. Semakin sering presiden membatalkan kebijakan, semakin buruk citra dan reputasi kepemimpinan presiden, tuturnya. Selain itu, pembatalan Perpres investasi miras ini juga mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak memiliki visi kebijakan yang baik. Dan ini bukan yang pertama ya. Ini untuk yang kesekian kalinya. Saya mohon, jika ingin memutuskan sesuatu, tolong dipikirkan dulu. Reaksi publik kayak gimana? Apakah akan menimbulkan polemik yang besar, pro dan kontra? Kita masyarakat ini lelah dengan berita-berita yang seperti ini gitu. Belum selesai, ada lagi miras. Ini miras belum selesai, ada lagi yang lain, yang lain. Mohon sebelum memutuskan sesuatu, apalagi masih wacana. Kalau yang ini kemarin sudah diputuskan ya. Kemarin itu ada wacana yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dulu di publik, dikeluarin. Masih sebatas wacana, tapi di masyarakat hebohnya minta ampun. Saya rasa pemimpin harus memahami bahwa memimpin negara zaman dulu dan zaman sekarang, zaman di mana dunia digital nggak semasif saat ini, itu beda. Hari ini presiden ngomong A saja, ngomong B saja. Jika itu tidak dipikirkan matang-matang, reaksi publik kayak gimana, maka akan terjadi pergolakan seperti ini, pergolakan di dunia media sosial, dan dampaknya ya di dunia nyata. Orang-orang akan bereaksi. Ya jelas, kata si Deddy Kurnia ini, penurunan citra presiden, ya memang itu sudah dari dulu itu terjadi. Karena hal-hal seperti ini terus terulang dan terus terjadi. Sekarang dari berita ini, menurut si Deddy Kurnia saya ini, si Menko Lord yang kalau menurut saya karena semua punya andil. Tidak mungkin perpres ini keluar kalau ada salah satu pihak yang tidak setuju. Apalagi pihak itu pihak yang punya wewenang, atau ibaratnya kalau bahasa analogi pasarnya, analogi obrolan pojok angkringannya, dia punya kepentingan untuk tanda tangan di situ. Iya kan? Dia punya kepentingan untuk tanda tangan di situ dan dia tidak setuju. Saya yakin, menurut pengetahuan awam saya yakin peraturan itu tidak akan keluar sampai semua yang punya yang punya hak untuk tanda tangan di situ semua tanda tangan, baru surat itu bisa keluar. Analogi saya seperti itu. Kalau saya salah, tolong dikritik. Saya nggak anti kritik kok. Oke ya. Saya rasa informasi kali ini cukup sampai di sini saja. Intinya berita ini bukan Jokowi tapi Luhut dan Bahlil bertanggung jawab atas gaduhnya investasi miras. Intinya seperti itu. Terserah. Kalian silakan tulis di kolom komentar mau berpendapat seperti apa. Bebas asal sopan ya. Kritik, ya kan? Kritik, bukan pencemaran nama baik, bukan nyebarin hoax. Kritik. Cukup sekian video dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.